Rakyat juga sebetulnya ingin pemakzulan Gibran, gitu ya. Hanya Gibran ini dilindungi oleh kekuasaan. Kan DPR ini buta, tuli bisu, sumun, bukmun, umyun. Tuh nggak mungkin perubahan bisa terjadi tanpa melibatkan kelompok agama, kiai, ulama, santri. Antara Prabowo dan Gibran satu paket, ya satu paket, paket naik, paket turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa dengan sosok yang sudah tidak asing lagi, Kang Rizal. Siap, Pak Dur. Nama lengkapnya itu Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Keren sekali, karena tiap pagi tulisan-tulisannya selalu menghiasi media sosial. Nah, ikuti terus, karena kali ini kita akan membicarakan soal pemakzulan Gibran. Bubu Fafa. Nah, iya. Jangan lupa ini tayang di sejumlah channel. Mantap. Ada Polpole TV. Iya. Ada Atos Sastro. Ada Jejak Sang Pejuang. Ada Mimbar Bebas. Ada Nol Demokrasi. Iya. Ada Petugas Rakyat Ofisial. Ada Suara Buruh Ofisial. Siap. Nah, banyak sekali nih akan kita tayangkan di sejumlah channel yang tadi saya. Alhamdulillah. Apa kabar Kang Rizal? Baik, Kang Tur. Jauh-jauh dari Bandung nih. Iya, untuk perjuangan ya nggak jauh lah. Perjuangan. Katanya mau pindah ke Jakarta. Kagak. Gampang Kang Rizal. Gimana? Pramuka gampang, cetak KTP-nya. Berapa? 75. Komplit. Parah itu. Parah ya. Baik Kang Rizal, barusan kan kita kumpul-kumpul dengan para purnawirawan prajurit TNI ya, sekaitan dengan mereka menanggapi soal diabaikannya surat mereka oleh Puan Maharani atau oleh anggota Dewan. Tapi sebenarnya kalau misalkan menurut saya ya, pribadi, itu sebenarnya sebuah pelecehan. Oh iya. Ya, nah saya tidak tahu bagaimana komentar dari Kang Rizal. Oh iya, jelas. Ini kan jenderal-jenderal ya. Jadi, dan kita semua tahu old soldier never die. Gitu kan. Jadi, soldier tua itu nggak pernah mati. Ini bukti kan. Gitu. Dan mereka adalah prajurit. Mereka tuh prajurit pejuang. Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Belum dapat Fortune. Yang di sana beribu-ribu Fortune. Nah, artinya kita mensupport gitu ya, bahwa apa yang menjadi misi perjuangan para purnawirawan ini yang dideklarasikan 17 April yang lalu, saya kira itu strategis dan itu aspiratif gitu kan. Jadi para purnawirawan ini menangkap sebenarnya apa yang mau rakyat gitu kan, kemudian dia narasikan dengan 8 poin itu. Ya salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Rakyat juga sebetulnya ingin pemakzulan Gibran, gitu ya. Hanya Gibran ini dilindungi oleh kekuasaan, gitu ya. Jadi negara kita ini masih negara kekuasaan, gitu. Dia melindungi walaupun salah, walaupun tidak pantas, walaupun tidak layak, gitu kan. Itu kekuatan negara. Sedangkan yang semua kita bangun adalah civil society, gitu, masyarakat madani, rakyat yang kuat bisa mengimbangi negara. Saya kira peran purnawirawan di sini juga membantu civil society. Dan kita sebagai orang yang berada di kelompok sipil juga bersinergi dengan purnawirawan untuk membangun tadi civil society. Saya kira itu. Dan agenda yang terdekat adalah maksudkan Gibran. Setuju gitu. Karena Gibran ini saya bilang ada 4 cacat dia. Cacat konstitusi jelas. Putusan MK nomor 90 yang divonis MK kan. Kemudian cacat demokrasi. Putusan KPU yang divonis oleh DKPP. Kan gitu. Cacat hak asasi. Dia melanggar hak asasi manusia loh. Karena diputuskan oleh High Commission of Human Rights bahwa Indonesia pelanggar HAM. Pelanggaran HAM itu 2, yaitu 1 soal Jokowi cawe-cawe, 2 Gibran lolos. Itu dianggap pelanggaran HAM dan memalukan. Makanya cacat hak asasi. Dan yang keempat cacat moral dan religi.
Ya. Ya, dia melakukan pelecehan moral sekaligus pelecehan keagamaan. Yang melanggar 1656 KUHP. Ya. Jadi komplit dia macacan gitu. Kemudian wadah konstitusional itu bisa dipakai itu untuk memakzulkan. Tinggal kemauan politik sebenarnya anggota dewan, anggota MPR di sini yang perlu kita tekan itu. Iya, jadi saya ingat waktu itu guyonannya Abdurrahman Wahid ya, yang soal anggota dewan itu seperti anak TK. Apakah kali ini juga lebih parah dari anak TK? Iya, ini belum masuk TK. Oh, belum. Lebih rendah lagi. Playgroup. Playgroup. Masih playgroup. Playgroup, ya. Playgroup. Kemarin masih TK. Iya, masih mending ya sekarang turun. Ya, karena dia tidak bisa membaca apa yang disampaikan. Kalau saya katakan DPR ini buta, tuli bisu, sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun. Nggak tahu kemana harus kembalinya, nggak jelas kembali ke jalur yang benarnya, putar-putar di situ, karena soal pragmatisme, duit ini sebetulnya sudah tersandera oleh hal-hal yang berhubungan dengan materi, itu yang paling merusak giroh, yang merusak citra, merusak ideologi itu kelihatannya ini yang perlu dikoreksi. Nah, kira-kira strategi apa nih supaya anggota dewan, ya saya kira kalau boleh ngambil persentase 95% itu anggota dewan itu tadi yang seperti Kang Rizal sebutkan. Nah, kira-kira apa nih strategi supaya kita juga jangan terlalu mengandalkan anggota dewan yang sekarang memang turun derajat menjadi playgroup. Gimana? Ya, kalau menurut saya tetap kekuatan di rakyat, people power. Ya, gitu ya. Jadi pemakzulan Gibran memang melalui, kalau mau konstitusional, melalui parlemen itu jalurnya. Tapi parlemen itu harus ditekan oleh rakyat. Jadi people power itu penting. Tetap saja gitu gerakannya gerakan rakyat. Kalau dalam konteks agama mah jadilah umat, ya. Umat. Wa takum minkum ummah. Jadi umat, ya, komunitas yang besar dan kuat. As-sawadul azam. Komunitas yang gede, gitu kan. Jadi berarti rakyat tuh umat. Betul. Jadilah umat, katanya wa takum minkum ummah yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan, itu persuasif. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang keduanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu koersif. Itu harus ada perintah, ada tindakan. Berarti harus ada kekuasaan, kekuatan. Berarti bener power. Jadi power. Ulaika humul mu'minun. Mereka lah ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang menang. Jadi kalau mau menang, di samping persuasif, juga koersif. Jadi penggalangan kekuatan. Gitu sebetulnya. Jadi caranya gimana? Rakyat harus kita galang supaya kuat. Kemudian tekan itu anggota-anggota parlemen, terpaksa ataupun sukarela, untuk mau mengikuti kemauan dan aspirasi masyarakat. Begitu. Nah, kira-kira nih, kalau masyarakat sekarang kan sudah terpecah nih. Nah, ini yang saya mau tanyakan sama Kang Rizal. Mungkin ya ada kelemahan di pejuang-pejuang kita yang sekarang ini yang kemarin kirim surat itu para purnawirawan. Mungkin karena tidak melibatkan, kalau dulu kita yang ijo-ijo gitu loh, para santri dan ulama. Kan bagaimana kalau cuman kekuatan dari nasionalisme kayaknya kurang. Tapi kalau misalkan mereka menggalang bersatu bersinergi dengan kaum ijo, ya bagaimana kan? Makanya tadi saya angkat kan wal takum minkum ummah. Jadi konteksnya itu konteks religius. Religiusitas. Berarti umat itu adalah kelompok-kelompok beragama. Gitu betul, nggak mungkin perubahan bisa terjadi tanpa melibatkan kelompok agama, kiai, ulama, santri. Gitu. Saya kira kita sekarang mulai harus membangun sinergi nih, gitu kan? Purnawirawan, kemudian dengan para kiai santri, kemudian juga mama, mahasiswa, gitu kan, juga buruh. Gimana ini kita bangun sinergi? Saya kira saatnya itu, makanya tadi ada muncul kan, ayo kita mulai langsung saja melangkahkan kaki, gitu kan, jangan hanya banyak bicara, banyak diskusi. Kan begitu. Konteksnya adalah aksi, gitu. Saya kira kita harus merasa ini konstitusional kok, people power itu konstitusional. Siapa bilang yang melanggar? Enggak melanggar. Ini dijamin. Tidak melanggar. Dijamin kan dalam people power dalam rangka menekan saluran-saluran politik supaya jalan. Ini kalau konteks
agamanya. Tadi kan hijau ya, agama nih. Kita kan sering takbir, Allahu Akbar kan. Ketika bicara Allahu Akbar, selain Allah kecil. Betul. Jadi Jokowi itu sudah badannya kecil ya kecil. Dari segi hakiki. Prabowo walaupun agak besar, kecil. Gitu. Kalau kita takbir Allahu Akbar, apalagi Gibran, anak kecil. Bocil. Gitu kan. Kalau kita bertakbir, Allah besarkan kan gitu. Nah, dalam sejarah ada mengusir setan. Itu harus membesarkan Allah. Iya, lempar jumroh. Lempar jumroh. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, setan kecil. Betul. Berarti harus ada gerakan intifada. Intifada politik. Gitu kan, lempar jumroh. Gitu. Dan itu diarahkan di mana kira-kira? Atau di mana lokasinya? Itu kan ada di sana, ada Ula, ada Wusto, ada Kobah kan kalau mau melempar jumroh kan. Berarti ada lokasi. Nah, lokasinya bisa DPR, istana, bisa MPR, bisa istana, gitu kan. Bisa lembaga-lembaga strategis lain yang bisa kita upayakan untuk bangun, tidur, gitu kan. Betul. Jadi coba begini, orang yang mendukung kezaliman itu setan, banyak omong, namanya asaiton anatik, gitu ya, setan banyak omong, itu pendukung kezaliman. Tapi kalau yang zalim kita diam saja melihat kezaliman, itu setan bisu, syaiton akhros, itu ya, syaiton al-akhros, setan bisu. Nah, sebenarnya orang zalim dan membiarkan kezaliman, setan-setan. Iya, itu yang dilempar, gitu kan, dengan jumroh tadi batu. Nah, ini untuk penutup nih, karena kita dibatasin waktu ya, Kang. Nah, tadi yang saya kurang memang belum dilibatkannya para kaum santri, ulama, dan kaum hijau lah. Kira-kira nih, ini kan segera untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana strategi agar kelompok mereka juga merasa dihargai dan diikut sertakan dalam pergerakan ini, yaitu kelompok hijau? Ya, saya kira pemimpin-pemimpinnya harus kita konsolidasikan. Gitu ya. Kalau perlu sebenarnya, terus saya mengkerucutkan, cobalah figur-figurnya ini bisa bersatu dulu. Ada 4 yang bisa kita satukan sebenarnya. Untuk kelompok hijau itu Habib Rizik. Oke, siap. Hijau. Untuk para purnawirawan ini Trisutrisno. Karena mengkerucut ke sana. Itu juga hijau sebetulnya. Hijau dan hijau. Yang ketiga, untuk daerah dan punya pengaruh budaya itu Hamengkubuwono juga. Lalu ada faktor JK yang banyak bergerak dan itu luar Jawa, timur. 4 ini kita satukan dulu, gitu kan. Itu insya Allah merupakan kekuatan yang nanti bersambung dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Pemimpin tuh. Betul. Bagaimana kita konsolidasikan itu? Yang kedua, kan tadi ada bahasa bangunkan Prabowo agar siuman. Beri batas waktu siumannya. Kira-kira berapa hari? Iya, maksimumnya Oktober karena sudah setahun. Maksimum nih. Lamaan kayaknya. Ya nggak apa-apa, maksimum. Maksimum kan. Lebih cepat lebih baik kan kata JK. Lebih baik ya, betul. Tapi taruhlah Oktober kan misalnya nih, gitu kan. Kalau Oktober nggak siuman-siuman, maka tidurkan dia. Kita lempar jumroh. Artinya paket itu, paket yang disebut oleh Jokowi antara Prabowo dan Gibran satu paket, satu paket naik, paket turun, gitu kan. Kalau nggak siuman-siuman gitu. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwa 4 tokoh tadi itu sebenarnya sudah representatif. Habib Rizik itu untuk umat, santri. Siap. Hamengkubuwono daerah dan budaya, tapi dia adalah wakil dari keraton, jadi elit, eksekutifnya. Betul. Trisutrisno, purnawirawan hijau, tentara, prajurit. Nah, kalau JK adalah luar Jawa dan mantan, tapi dia adalah pengusaha. Jadi cocok ini, sinergi nih. Bagaimana ini, Kang? Ya, saya kira
harus melakukan pendekatan ke 4 tokoh itu, kemudian harus ada pertemuan, kemudian mengagendakan bahwa kalau 4 tokoh ini bisa bersatu, membuat sinyal-sinyal, insya Allah gitu kan akan ada gerakan yang disebut tadi masyarakat yang mendukung, mensupport dan bergerak akhirnya bangun, dan nanti juga dengan sendirinya juga Prabowo bangun. Tapi kalau nggak mau bangun juga sudah begitu, ya tadi tidurkan saja. Baik pemirsa, jadi kita mulai hari ini kita harus punya semangat yang baru nih, ya kan? Karena kita sebetulnya sejatinya sebagai rakyat Indonesia sudah dilecehkan oleh yang namanya anggota dewan karena tidak dibacakannya surat yang dikirim oleh para prajurit purnawirawan TNI yang kemarin. Dan saya tidak percaya bahwa Puan Maharani atau yang lain-lain itu tidak menerima itu ya. Sudah menerima. Jadi alangkah baiknya seperti yang diusulkan oleh Kang Rizal, ada kekuatan yang harus bisa membangunkan agar Prabowo, agar DPR bangun dan siuman. Kalau tidak juga bangun dan tidak siuman, kita tidurkan. Ya, baik itu saja barangkali. Oke, barangkali itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap.